Islam, itu sudah menjadi nikmat yang luar biasa. Makanya penghuni surga nanti pertama kali nanti dia mau injakkan kakinya di surga, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Paling pertama Allah bersihkan hatinya, Bapak Ibu sekalian. Kami copot, kami lepas semua penyakit hati yang ada di dalam hatinya. Lalu kami masukkan mereka ke surga. Lalu mereka mengatakan, Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Semua kita nanti akan mengatakan perkataan ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf, segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Dengan izin Allah kami diberi hidayah ini. Makanya tiap salat baca Al-Fatihah itu pasti ada doa ihdinas siratal mustaqim. Karena yang paling mahal, Bu, hidayah. Bisa meninggal dalam keadaan Islam, Muslim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Rizwan ini telah mendahului kita dengan keadaan yang sangat baik. Meninggal dalam keadaan Islam. Diberikan oleh Allah penyakit yang kata Rasulullah SAW tidaklah seorang meninggal lalu kemudian Allah berikan kepadanya penyakit kecuali itu adalah kafarah. Kafarah itu penggugur dosa-dosa dia. Kalau ada orang meninggal, kemudian sebelumnya dia kena sakit, lalu kemudian setelah itu dia wafat, maka ketahuilah Allah ingin bersihkan dia terlebih dahulu dari dosa-dosa. Dan itulah kenyataannya kata Nabi SAW. Bahkan duri yang mengenai seorang hamba, kalau kemudian hamba itu merasa sakit, maka itu cara Allah untuk membersihkan dia dari dosa. Tidak ada musibah, Bapak Ibu sekalian, saya tekankan pada kesempatan hari ini, tidak ada musibah, bahaya, bencana, bahkan penyakit yang Allah takdirkan kepada seorang hamba kecuali itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Bapak Ibu merasa hari ini mengatakan, sayangnya suamiku Ustaz sakit kikodong sebelum dia meninggal. Itu versi Bapak, itu versi Ibu. Tapi versi Allah, saya sayang hambaku, saya tidak tega melihat dia dibakar di api neraka, saya berikan dia sakit agar kemudian dia merasa semakin dekat denganku. Orang sakit itu, Pak, yang paling banyak dia baca istighfar, paling banyak dia baca la ilaha illallah, karena dia merasa lemah. Yang dia butuhkan siapa? Allah. Maka saat sakit itulah kemudian Allah menginginkan seorang hamba semakin dekat. Maka kadang-kadang kacamata manusia berbeda dengan takdir versi Allah. Itulah kenapa saya mau ajar kita satu doa. Itulah kenapa dalam doa alhamdulillah yang lain, tadi saya katakan alhamdulillah yang kemudian pertama kali kita baca ketika semua masuk surga, alladzi hadana li hadza, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah ini. Apa hidayahnya? Agama Islam. Tapi ada alhamdulillah yang lain, Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu, Ustaz? Ketika mendapatkan musibah. Dan di antara musibah penyakit, di antara musibah naudzubillah kebakaran, di antara musibah ada yang jatuh, ada yang sakit dan seterusnya. Itu bagian daripada masaib. Masaib itu musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Ada hilang, bahkan para ulama, Bapak Ibu sekalian, sendalnya hilang. Dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan sendal, kata para ulama kita, nyawa aja milik Allah, apalagi cuman sendal. Nih. Dan biasanya itu yang paling berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian orang kehilangan sendal, lalu dia mengatakan, sendalku mungkin dipakai orang. Akhirnya dia juga pakai sendalnya orang. Yang lain juga pakai sendalnya orang. Baku tukar-tukar nih. Nggak ada ujungnya. Nih ya. Saya punya rumus, Bapak Ibu sekalian. Kalau apalagi kalau di Mekah, di Madinah, biasa kehilangan sendal, janganlah lo coba-coba ambil orang lain, karena belum tentu dia yang ambil sendal tak. Nih ya. Lebih baik kita pulang nyeker, beli sendal baru, lalu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang ikhlas dengan ketetapan Allah atas apa yang Allah ambil darinya, Allah ganti yang lebih baik darinya. Oke? Jadi kalau hilang sendal tak, biar nih. Ustadz sendalku merek LV. Siapa kasur pakai LV, kasihan. Iya.
Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan dalam hal musibah, perhatikan, ada doa yang diajarkan Nabi. Nabi ketika kemudian kehilangan sesuatu, terjadi, merasa sakit, bahkan kemudian ada sesuatu yang diinginkan tapi kemudian Allah belum takdirkan untuknya, Nabi membaca satu doa. Sederhana, simple sekali doanya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka katakanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Coba bedeng, Alhamdulillah. Wih, pintar nih semua ibu-ibu. Kalau ibu-ibu percaya Kak, karena rajin ke semua majelis taklim toh. Iya. Kalau bapak-bapak takziah pina datang. Subhanallah. Iya. Coba ikut Alhamdulillah ala kulli hal. Anak sakit, Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian ada yang hilang dari barang, Alhamdulillah ala kulli hal. Mau menang tender, dengar ini Rifki, ternyata kalah, bilang Alhamdulillah ala kulli. Kalau kamu kalah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk setiap sesuatu. Iya. Ada proyek, ternyata tidak menang, tidak apa-apa, Alhamdulillah ala. Bisa jadi dalam proyek itu ada bencana yang lebih besar. Iya. Bisa jadi dari sesuatu yang kita inginkan ada yang lebih bahaya, maka Allah tidak kasihkan kita itu. Maka katakanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap ketentuannya. Bahasa sederhananya, terserah Allah Ustaz. Apa saja dia mau Allah untuk saya, pasti yang terbaik. Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kecuali pilihan Allah lah yang terbaik. Kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, kalian mau sesuatu, Allah mau sesuatu, yang terjadi maunya Allah. Daripada kalian mengeluh, mending ikhlas menerima setiap takdir Allah. Jadi tadi, segala sesuatu latihan. Rasulullah itu kalau ada sesuatu yang dia tidak sukai atau dia tidak inginkan terjadi sama dirinya atau keluarganya, dia selalu banyak membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Belum selesai tentang Alhamdulillah. Iya. Rasulullah juga mengatakan, dan barang siapa yang Allah takdirkan di dunia, iya, berdoa, berusaha, berikhtiar kepada sesuatu, lalu Allah kasih, dia doa di Mekah, ya Allah semoga ada anak laki-lakiku ya Allah. Pulang hamil istrinya. Di USG anak laki-laki. Subhanallah. Lalu kemudian apa yang harus dia katakan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ikut saya pelan-pelan saja. Nanti saya kirim hadisnya Rifki. Ajar ibu-ibu. Ini doanya Rasulullah. Kalau ada yang dia inginkan, baru dia dapat. Apa dibilang Ustaz? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua amal soleh. Masya Allah. Rekam mak ibu. Nanti pulang mak kitab jaga Kak Ustaz, ulangi dulu doa tak. Rekam memang. Saya ulangi satu kali lagi. Ya. Doanya Rasulullah, dan setiap dia baca ini, siapa yang membaca ini, Allah tambah lagi dengan yang lain. Ini kata Rasulullah dalam hadisnya. Oke, sudah? Apa kemudian? Kalau dapat musibah, apa yang dia baca Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan, takdirnya apapun, segala puji bagi Allah. Kalau dapat sesuatu sesuai keinginan Ustaz, itu didoakan, itu didapat Ustaz. Itu diminta, itu dia kasih ke Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kesolehan. Masya Allah. Bagusnya itu doa-doa najarkan kinat. Ujung-ujung awal-awalnya, ujung-ujungnya beda. Awal-awalnya sama semua. Apa semuanya? Alhamdulillah. Pindah lagi Bapak Ibu sekalian. Sudah 3 ya? Doa pertama masuk surga, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Doa yang kedua, Alhamdulillah untuk siapa? Yang dapat musibah. Ala kulli hal. Doa yang ketiga, Alhamdulillah lagi-lagi. Untuk siapa? Untuk setiap yang minta dikasih. Supaya kalau minta dikasih lagi, baca kita di doa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Doanya Rasulullah Masya Allah selalu indah Bapak Ibu sekalian. Selalu enak didengar.
Tapi ada lagi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah yang paling disuka sama Allah. Iya. Alhamdulillah ini menjadi awal surah dan akhir surah. Iya. Perhatikan apa awal surahnya. Awal surahnya Ustadz Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir surahnya As-Saffat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi apa lagi alhamdulillah yang paling suka Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, banyak-banyak ucap itu kata. Itu jadi pembuka surah dan penutup surah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Keselamatan untuk para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Ustadz, apa zikir alhamdulillah harus saya banyak baca-baca? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jalan ki alhamdulillahi rabbil alamin. Urus ki makanannya anak tak mau pergi sekolah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang mau urus anak tidak ada anaknya, alhamdulillah. Jangan ki jadi ibu-ibu yang stres. Baru 3 anak tak stres meki. Baru 4 anak tak stres meki. Bayangkan ada ibu-ibu mau urus anaknya, tidak ada anaknya. Betul atau tidak Bu? Bersyukur. Betul. Berapa anak tak Ki? Oh. Begitu kaki. Iya. Oke lah. Iya. Jadi Bu, percaya sama saya. Di saat Anda mengeluh dengan rasa letih, dengan rasa capek mengurus anak, di saat yang sama ada seorang ibu 30 tahun nih berdoa mau urus anak. Betul atau tidak? Maka harus banyak bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Anak mahasiswa banyak tugas sekolahnya, banyak tugas kuliahnya, mengeluh di kedokteran banyak Ustadz, di ilmu ini banyak Ustadz, di teknik banyak Ustadz. Saya bilang sama anak mahasiswa, bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Ustaz? Saya bilang di saat yang sama ada jutaan anak-anak mau kuliah kayak kamu nak, tidak bisa kuliah. Ada yang karena biaya, ada yang karena tidak punya ijazah. Maka kalau kamu masih sibuk urus kampus, bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada seorang suami, Masya Allah, mengeluh, Ustadz, istriku banyak sekali maunya Ustadz. Mau ini dipenuhi, mau lagi yang lain dipenuhi, saya stres sendiri Ustadz. Ada yang begitu di sini Pak? Nggak ada Ji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada Ji, insya Allah. Percaya, bersyukur. Karena di saat yang sama banyak seorang laki-laki mau menikah belum cukup uang panainya Pak.